Aku membuat habitat ini untuk menghadirkan kembali suasana alam ke dalam akuarium. Dengan tebing yang kokoh, akar yang menempel alami, pasir yang membentuk dasar, dan tanaman hijau di belakangnya. Tercipta ruang yang menyerupai ekosistem asli. Disinilah ikan cana bisa merasa aman, nyaman, dan menampilkan perilaku alaminya. Pertama, kaca akuarium dibersihkan agar permukaan terlihat jernih dan siap digunakan. Aku mulai membentuk dasar tebing dengan styrofoam. Potongan besar aku susun bertumpuk, lalu aku tempel potongan kecil untuk menambah bentuk. Susunan ini aku rapatkan agar kokoh, karena nantinya akan dilapisi dengan adonan semen. Dengan cara sederhana ini, dasar tebing sudah siap untuk tahap berikutnya. Aku menyiapkan adonan dengan perbandingan 2:1. 2 bagian pasir aku campur dengan 1 bagian semen, lalu aku aduk hingga merata. Setelah itu, aku tambahkan air sedikit demi sedikit sampai adonan mencapai kekentalan yang pas untuk melapisi tebing akuarium. Setelah adonan semen selesai aku buat, sekarang aku mulai melapisi styrofoam yang sudah dibentuk sebelumnya. Aku oleskan semen secara merata ke seluruh permukaan. Dimulai dari bagian bawah lalu naik ke atas, supaya lapisannya kuat menempel. Lapisan pertama aku buat tipis saja, agar semen mudah meresap dan menutup polyreform. Setelah seluruh permukaan tertutup, aku tambahkan lapisan berikutnya sedikit lebih tebal. Pada tahap ini, aku membentuk detail dasar tebing, seperti tonjolan dan lekukan, agar terlihat lebih alami. Aku rapikan bagian sudut dan pinggirannya supaya struktur tetap kokoh. Proses ini memang memerlukan kesabaran, karena bentuk tebing ditentukan dari cara semen ditempelkan. Dengan perlahan, styrofoam yang awalnya polos mulai berubah menjadi tebing bertekstur, siap memberikan nuansa alami di dalam akuarium. Aku pergi ke belakang rumah untuk mencari akar tanaman. Akar yang unik nantinya akan aku gunakan sebagai hiasan alami di dalam akuarium. Setelah akar tanaman dibersihkan, aku mulai menempelkannya pada tebing yang sudah dilapisi semen. Aku pilih akar dengan bentuk yang sesuai. Lalu aku tempelkan di beberapa bagian strategis agar terlihat alami. Ada yang aku letakkan melintang, ada juga yang aku pasang menjuntai ke bawah, seolah-olah tumbuh dari sela-sela tebing. Untuk merekatkannya, aku gunakan campuran semen tipis sebagai perekat tambahan. Aku pastikan akar menempel kuat, tapi tetap tampak alami tanpa terlihat terlalu dipaksakan. Penempatan akar ini sangat penting karena akan menambah kesan alami dan memberikan tekstur berbeda pada tebing akuarium. Perlahan, bentuk tebing mulai hidup seakan banner bagian dari alam. Aku merapikan permukaan tebing menggunakan spons basah agar teksturnya lebih halus dan rata. Inilah hasil sementara. Tebing dari styrofoam yang sudah dilapisi semen mulai terlihat bentuknya, meski masih perlu tahap finishing berikutnya. Setelah tebing benar-benar kering, aku mulai menambahkan filter air ke dalam akuarium.
Filter ini penting untuk menjaga sirkulasi dan kebersihan air, sehingga lingkungan di dalam akuarium tetap sehat dan stabil. Dengan begitu ikan nantinya bisa hidup lebih nyaman. Aku mulai memasukkan air perlahan ke dalam akuarium hingga dasar tebing terendam. Aku memasukkan cuka ke dalam air agar pH di akuarium menjadi netral dan aman untuk ikan nantinya. Tujuh hari kemudian, air di dalam akuarium terlihat keruh karena cuka. Aku pun langsung mengurasnya sampai habis. Aku menambahkan bakteri starter di belakang tebing untuk membantu menjaga kualitas air. Selanjutnya, aku menaruh rumah bakteri ke dalam akuarium. Fungsinya sebagai tempat bakteri baik berkembang, sehingga sistem filtrasi biologis lebih stabil. Aku menambahkan daun kering di belakang tebing. Daun ini akan perlahan terurai dan menjadi pupuk alami, sekaligus membantu menjaga keseimbangan ekosistem di dalam akuarium. Aku taburkan soil di belakang tebing akuarium sebagai media tanam. Setelah itu, aku menambahkan pasir malang sebagai dasar akuarium. Aku ratakan perlahan ke seluruh permukaan, sehingga tampak rapi dan membentuk lapisan dasar yang kokoh untuk akuarium. Setelah lapisan dasar selesai aku buat, aku mulai menanam berbagai tanaman di bagian belakang tebing. Pertama, aku siapkan jenis tanaman pakis. Pakis aku pilih karena daunnya yang lebar dan rimbun mampu memberikan kesan alami, seakan tumbuh liar di sela-sela tebing. Aku tanam pakis ini di bagian sisi, agar nantinya bisa menutupi area tebing yang tampak kosong. Selanjutnya, aku menambahkan anubias. Tanaman ini punya daun tebal dan kuat, cocok untuk ditempatkan di area yang lebih teduh. Aku tanam anubias di sela-sela akar dan bebatuan, sehingga terlihat seakan menempel secara alami. Selain indah, anubias juga tahan lama meski berada di dalam air dengan pencahayaan rendah. Setelah itu, aku tambahkan beberapa jenis tanaman lain yang ukurannya lebih kecil. Tanaman kecil ini aku susun di sela-sela agar memberikan variasi tekstur dan kedalaman pada tampilan akuarium. Dengan begitu, bagian belakang tebing tidak hanya terlihat penuh, tetapi juga memiliki lapisan visual yang lebih hidup. Aku menata setiap tanaman dengan hati-hati, memastikan posisinya sesuai dengan komposisi yang aku inginkan. Proses ini cukup memakan waktu, karena setiap sudut perlu aku sesuaikan agar hasilnya terlihat alami. Aku menambahkan air perlahan agar susunan tebing dan dasar akuarium tetap rapi. Inilah hasil akhirnya. Tebing yang kokoh, akar yang menempel alami, serta dasar pasir yang rapi kini berpadu dengan tanaman hijau di belakang tebing. Akuarium tampak hidup, menyerupai potongan alam di dalam kaca. Tujuh hari kemudian, aku mulai memasukkan ikan cana ke dalam akuarium. Di tahap awal ikan masih perlu beradaptasi dengan lingkungan barunya, sehingga aku biarkan ia tenang agar merasa nyaman. Keesokan harinya,
ikan cana terlihat sudah mulai merasa nyaman. Ia mulai aktif bergerak dan bahkan menunjukkan tanda menguasai teritorialnya di dalam akuarium. Aku membuat habitat ini agar ikan cana bisa hidup dalam suasana yang menyerupai alam aslinya. Dengan adanya tebing buatan, akar yang menempel, pasir sebagai dasar, serta tambahan tanaman, akuarium ini menjadi tempat yang tidak hanya indah untuk dipandang, tapi juga memberikan rasa aman bagi ikan. Dengan lingkungan yang tepat, cana bisa beradaptasi lebih baik, merasa nyaman dan menunjukkan perilaku alaminya, termasuk menetapkan wilayah atau teritorialnya sendiri.